Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi para pemirsa. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Tetapi pagi hari ini agak berbeda dengan biasanya. Kebetulan pagi ini saya berada di Tilburg, salah satu kota di Belanda, di sebelah selatan Belanda. Dan temperatur hari ini, pagi hari ini, 19 derajat Celcius, jadi cukup sejuk. Sekali lagi, selamat pagi untuk pemirsa yang sedang makan pagi saat ini, atau sudah bersiap untuk berangkat kerja, atau sudah ada di kantor, sudah ada di pasar, atau sudah ada di tempat kerja yang lain. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sepenuh hati untuk pedoman pada masa-masa yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah free will atau kehendak bebas. Free will atau kehendak bebas. Ayat pokok terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya bacakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Para pemirsa, bertumbuh artinya timbul, hidup, dan bertambah besar atau bertambah sempurna. Akhiranlah dalam bertumbuh digunakan untuk menegaskan perintah atau menekankan suatu pernyataan. Jadi bertumbuhlah menegaskan perintah untuk bertumbuh. Kalau kita perhatikan, seolah-olah ada pertentangan antara judul renungan dan ayat pokok. Judul renungan adalah kehendak bebas, tetapi di ayat pokok ada suatu perintah yang harus dikerjakan. Yang perlu kita mengerti adalah kita bebas untuk menentukan menjadi orang Kristen atau tidak. Bebas melakukan apa saja sesuai dengan kemauan kita. Tetapi begitu kita mengenal Tuhan, maka kita harus bertumbuh. Bertumbuh harus dikerjakan untuk menjadi lebih besar dan lebih sempurna. Bertumbuh dalam hal apa? Ada dua hal penting dalam bertumbuh. Yang pertama adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama sekarang, bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Hidup dan berkembang dengan tetap berada dalam kasih karunia Allah, jauh dari karunia Allah, berarti menjauh dari keselamatan dan berkat-Nya. Kalau jauh dari karunia Allah, maka dalam pertumbuhan akan muncul akar kepahitan. Apa akar pahit? Akar pahit adalah buah dari berbagai bentuk kekecewaan hati, sikap hati yang marah, dendam, tidak mau memaafkan kepada seseorang, dan dendam yang membara, dan lain sebagainya. Banyak orang menyimpan berbagai kepahitan yang
akhirnya membawa mereka masuk ke dalam kehidupan di luar kasih karunia Allah. Jika ini terjadi, akibat buruk selanjutnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga berakibat pada banyak orang yang ada di sekitar kita. Untuk bertumbuh, kita perlu kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Bertumbuh adalah belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anaknya. Dan belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, adalah bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Dalam ilmu psikologi atau biologi, seseorang yang bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa berarti semakin mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Namun, dalam pertumbuhan rohani malah sebaliknya. Bertumbuh secara rohani adalah sebagaimana kita dapat mengenal Tuhan semakin dalam, semakin dekat, dan semakin kita bergantung kepadanya. Merupakan suatu hal yang berbahaya ialah bila kita menetapkan peraturan main sendiri untuk bertumbuh dalam kehidupan iman Kristen. Sehingga besar kemungkinan kita mudah dipengaruhi dan disesatkan. Seperti tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Siapakah orang-orang yang tidak mengenal hukum ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup dan bertumbuh menurut hawa nafsunya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 disebutkan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Rasul Petrus mengingatkan supaya kita waspada, jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Tuhan sudah berkata bahwa jika kita mau bertumbuh sebagai orang Kristen, maka kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sebagai ayat terakhir, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Kolose, yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan pada kami bahwa untuk bertumbuh, kami perlu kasih karunia, perlu kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Bertumbuh untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan, dan belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon, biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk terus bertumbuh sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.